perampokan tersebut di sebuah rumah. Namun si pemilik rumah tersebut mengetahui, yang akhirnya karena mereka panik kayak gimana harus bagaimana nih, otomatis mereka memilih jalan pintas, yaitu dengan membunuh si korban tersebut. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kalian nonton video ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Oke, dalam video ini langsung aja kita akan bahas mengenai kriminalitas anak. Tahu kan, kriminalitas anak tersebut banyak banget terjadi di mana-mana Indonesia ataupun terjadi di luar negeri. Bahkan seorang anak berani sampai nih ngebunuh, bahkan dengan cara menggorok. Tau gak sih, serem banget. Menggorok, aduh, dengan menggorok membunuh teman akrabnya sendiri, membunuh saudaranya sendiri. Bahkan nih ada yang sampai anak tersebut berani membunuh ayah kandung mereka, membunuh ibu kandung mereka. Serem gak sih? Serem banget ya. Kayak kok bisa sih gitu anak-anak sampai seberani itu melakukan hal yang kayak kita aja nih sebagai orang dewasa kayak mikirnya kok bisa ya, kok berani ya, kok mikir sampai ke sana ya gitu. Apa sih yang melatar belakangi anak tersebut melakukan tindakan kriminalitas? Jadi dalam video ini kita akan bahas. Langsung aja. Dari tahun 2011 hingga tahun 2018, kriminalitas yang ada di Indonesia, di mana anak-anak tersangkut dalam kasus kriminalitas tersebut mencapai berapa coba? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Kira-kira berapa nih? Aduh, berapa ya kira-kira? Selama rentang tahun ini tuh banyak banget loh guys, 11.000, bayangin, 11.116 kasus yang dimana anak-anak terlibat di dalamnya atau tersangkut. Kasus pertama ini dimana ada 3 orang anak yang menggorok teman akrabnya sendiri. Iya, nggak salah dengar, digorok guys. Itu nyawa udah kayak hewan aja ya, kayak sapi, kayak apa gitu, kayak nyamuk yang tinggal ditepak mati. Gak ngerti. Jadi ini berawal dari dimana 3 pelaku tersebut sakit hati dengan apa yang diomongin oleh si korban. Jadi si korban tuh memaki para pelaku. Jadi emang nih guys, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak kebanyakan dari hal sepele. Iya, dari hal sepele mereka tuh sampai bisa membunuh karena mungkin dilatar belakangi oleh emosional yang belum stabil. Lalu jika kita melihat kasus ini, intinya jangan pernah menganggap salah satu perkataan yang kita lontarkan kepada orang lain hal itu sepele. Mungkin aja nih orang lain gak terima dengan apa yang kita omongin, atau mungkin aja nih dia merasa sakit hati dan ya udah, gak tahu deh, tanpa pikir panjang melakukan hal yang seperti itu. Dan kasusnya banyak banget loh guys, maupun dari kalangan anak-anak, kalangan dewasa, kalangan remaja yang udah tua-tua. Bisa ibarat nih dari kata pepatah tuh, lidahmu adalah harimaumu. Maka dari itu jangan berbicara hal yang dapat menyakiti hati orang lain. Kalaupun sudah terlanjur, meminta maaf lah. Lalu nih pada kasus yang kedua, di mana ada seorang anak SMP nih bobol ATM yang bobol ATM dengan nilai sebesar 27,3 juta rupiah guys. Duit nih 27,3 juta rupiah bisa buat apa sih? Bisa buat beli motor, bisa buat beli laptop, bisa buat beli HP, apapun itu. Tapi tahu gak sih apa yang terjadi sebelumnya? Jadi nih usut punya usut, dia tuh diasuh dan disekolahkan oleh tantenya. Dan uang tantenya inilah yang dia bobol di ATM. Jadi awalnya tuh gara-gara si ibunya tuh nih kaget, heran gitu. Kok bisa sih anaknya punya duit sebanyak itu? Dari mana? Atau mungkin melakukan hal-hal yang kayak gimana? Makanya dia tanya ke tantenya. Dan alhasil ya benar, si anak tersebut melakukan tindakan kriminal, yaitu pembobolan ATM. Jadi kita belajar dari hal ini bahwa
sebaik apapun kita, jika orang tersebut emang nggak bisa nerima dan tidak bisa nerima, dan emang nggak tahu deh, mungkin nggak apa ya, mungkin karena masih kecil juga ya, jadi mikirnya kayak ya udahlah yang instan aja, gue ini mau duit banyak gitu. Tapi intinya semua orang berpotensi untuk melakukan kejahatan begitu. Lalu nih kasus yang ketiga, di mana ada seorang guru SD yang meninggal atau dibunuh oleh pencuri di rumahnya. Jadi ini ada kronologinya tuh, ada 3 remaja, 15 tahun dan 16 tahun. 3 remaja tersebut melakukan pencurian yang berawal dari mereka kumpul di warnet, terus ngobrol-ngobrol. Terus nih yang berumur 15 tahun, yang berumur 15 tahun ngomong nih, ada rumah di dekat gue nih, dimana si pemilik rumah tersebut sendirian dan memiliki banyak barang berharga seperti laptop, HP, dan yang lainnya. Maka dari itu mereka tergiur lah, oke lah kita rencanakan nih. Pada tanggal 2 Juni terjadilah perampokan tersebut di sebuah rumah. Namun si pemilik rumah tersebut mengetahui, yang akhirnya karena mereka panik kayak gimana harus bagaimana nih, otomatis mereka memilih jalan pintas, yaitu dengan membunuh si korban tersebut. Oke lah, yang gak usah yang jauh-jauh nih, yang baru kemarin atau yang baru-baru nih, kayak kemarin ada 2 anak nih yang mencuri motor. Terus dia tuh masih bocil-bocil loh, masih kayak kecil-kecil kayak gitu-gitu, tapi udah berani nyuri motor, guys. Terus nih ada satu anak perempuan yang berani menjual motor bapaknya. Kayak kok orang-orang ya tambah sekarang nih, tambah kesini tambah nekat. Segala hal mereka lakuin hanya demi duit. Iya, enggak juga sih, emang sebagian besar, tapi banyak juga yang kayak yang tadi tuh dari perkataan. Maka dari itu banyakin itu yang melatar belakangi ada dari faktor internal diri dia sendiri, gimana tingkat mengontrol emosinya dan lain-lain, atau juga dari faktor eksternal seperti keluarga, lingkungan yang dia tempati, atau karena ekonomi ya. Kalau sepertinya berhubungan dengan pencurian, perampokan, pembobolan seperti itu. Intinya satu hal yang harus kita sadari, semua orang berpotensi untuk melakukan kejahatan sekecil apapun dan dimanapun. Jangan pernah kita percaya sepenuhnya kepada mereka, dan tentunya harus selalu waspada. Boleh sih percaya kalau emang orang tersebut memang benar-benar kita yakini tidak akan melakukan tindakan kejahatan, tapi tetap waspada. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan.